Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak, saudara-saudara, ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus istiqomah melaksanakan ibadah, dan mudah-mudahan kita semua dapat diterima semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita dan diselamatkannya kita bersama orang-orang yang kita cintai di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Dan tak lupa marilah kita memperbanyak sholawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, mohon izin di sini untuk menyampaikan sedikit kultum atau tausiah, mudah-mudahan bermanfaat dari Sibrili untuk kita semua, yang mana ada doa yang diajarkan atau dianjurkan kita baca ketika mendekati bulan Ramadan ini, yang mana biasanya kita hafal yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Itu bagus, doanya mengandung makna yang mana kita ingin diberkahi di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan sampai kepada bulan Ramadan. Ada satu doa lagi yang ini diamalkan oleh sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana diriwayatkan oleh ulama tabi'in Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala. Para sahabat ini mendekati Ramadan berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Doa ini ada di kitab Lataiful Ma'arif halaman 264. Ini bisa kita nanti insyaallah di share di grup, mudah-mudahan bisa kita hafalkan, bisa kita amalkan, dan kita laksanakan doa tersebut di waktu-waktu yang mustajab, seperti antara adzan dan iqamah, atau mungkin ketika hujan turun, ya, ketika selesai sholat bisa kita amalkan doa tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang biasa muncul di bulan Ramadan. Yang pertama, bagaimana kalau kita ini termasuk pekerja berat, pekerja bangunan, mungkin dia adalah ojek online yang berat, dia harus ke sana kemari, kemudian mungkin sopir yang harus menggunakan tenaganya yang besar, atau berburuh bangunan yang memang harus melaksanakan pekerjaan mencari nafkah, dan itu tidak boleh berhenti ketika Ramadan datang. Maka pertanyaannya, apakah dia berpuasa atau boleh batal puasanya? Maka jawabannya dari para ulama yang sahih, yang mana mereka yang bekerja berat seperti ini, apakah itu ojol atau mungkin buruh bangunan atau pekerja berat, sopir dan seterusnya, maka dia tetap diwajibkan berpuasa. Tetap diwajibkan berpuasa, karena yang boleh batal itu adalah
orang yang sakit dan sedang dalam perjalanan jauh. Nah, ini yang masuk kategori boleh mengqadha di luar Ramadan. Itu pun sebenarnya kalau dia masih kuat tetap wajib puasa. Misalnya dia sakitnya hanya sakit-sakit ringan lah, demam atau pilek lah, masih bisa ditanggulangi, maka itu tetap diwajibkan dari sebelum subuh itu dia makan sahur untuk menguatkan dirinya. Tapi nanti ketika di siang hari mungkin dia sudah tidak kuat lagi, maka boleh dia batal dengan alasan dia melakukan pekerjaan yang berat, yang mana boleh berbuka jika benar-benar tidak kuat. Tetapi dari subuhnya itu dia wajib berpuasa. Dia puasa dulu pada hari itu, ya boleh berbuka jika benar-benar tidak kuat dan dia khawatirkan untuk membahayakan dirinya. Jadi kalau kita berprofesi sebagai ojol, buruh bangunan, atau sopir yang harus melaksanakan pekerjaan yang berat, maka dari subuh itu dia tetap wajib berpuasa. Nah, ketika menjalankan pekerjaannya dia tidak kuat, benar-benar tidak kuat, bukan alasan tidak kuat-kuat gitu. Jadi maksudnya tetap kita kuatkan. Kalau benar-benar enggak kuat, maka boleh batal dan wajib mengqadhanya di luar Ramadan. Ya. Karena landasannya adalah bagi para ulama di Quran surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dan janganlah kalian mencelakakan diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Ya. Catatan pentingnya, jika berbuka itu betul-betul darurat betul. Tapi dengan alasan hari ini saya mau kerja, adalah dari subuh saya nggak usah puasa. Nah ini tidak boleh. Ya, tetap dia wajib puasa dulu. Ya, jadi kalau udah siang dia nggak kuat, nah itu sudah boleh berbuka karena darurat. Kemudian bagaimana kalau yang kedua kasusnya dia punya minum obat rutin, ya obat rutin yang dia setiap jam itu harus minum obat, atau mungkin setiap beberapa jam sekali dia minum, ya mungkin kayak obat darah tinggi, ya obat jantung atau obat diabetes. Itu katanya juga dari ahli medis itu ada obat yang ini, ada yang obat TBC juga Pak ya, itu ada itu. Jadi ada penyakit itu. Maka jawabannya adalah dari para ulama, jika tidak bisa ditunda sampai malam, boleh tidak puasa, wajib diqadha, ya wajib diqadha. Jadi kalau dia tidak bisa ditunda sampai malam, maka dia boleh tidak puasa. Nah posisinya dia harus minum obat rutin setiap jam sekali, seperti itu. Mana dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka mengganti pada hari yang lain. Nah, ini masuk kategori dia sakit. Tapi kalau dia kalau masuk angin ya biasa itu akan bisa di sahur nanti, atau misalnya minumnya pada saat sahur, nah itu. Tapi kalau ada minum obat rutin, maka dia boleh tidak puasa dan wajib qadha di luar Ramadan. Kemudian bagaimana, bolehkah menggunakan obat tetes mata, tetes telinga atau hidung? Kalau tetes mata ini tidak membatalkan, tetes telinga tidak membatalkan, tapi kalau tetes hidung berlebihan bisa membatalkan. Ya, dalam hadis yang sahih, wa balligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'imah. Bersungguh-sungguhlah saat menghirup air ke hidung kecuali jika engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau kita wudu itu kan kita ada memasukkan air ke hidung itu Pak ya. Kalau kita lagi puasa jangan terlalu berlebihan, ya boleh, tapi sedikit saja ya kita keluarkan begitu. Istinsyak, ya kalau sunnah wudu salah satu sunnah itu berkumur-kumur ya Pak. Nah, kumur-kumurnya juga hati-hati, jangan terlalu berlebihan. Kemudian kalau kita memasukkan air ke hidung itu jangan sampai tertelan itu ya, pelan saja gini set gitu. Nah, kalau dia masuk ke hidung maka dia bisa membatalkan. Ya. Bolehkah sikat gigi dan pasta gigi saat puasa? Ya ini boleh asal tidak tertelan, ya. Karena kata Rasul SAW artinya seandainya tidak memberatkan umatku,
niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap sholat. Ya. Boleh kita sikat gigi, itu boleh. Tapi ada sebagian ulama kalau dia sudah siang hari yang sudah terik, maka dimakruhkan kita sikat gigi. Ya. Bahkan ada para sebagian ulama itu mereka kalau wudu itu dia meninggalkan kumur-kumur dan istinsyak hidung. Jadi dia wudu itu membasuh tangan langsung ke wajah mereka. Nah, ini saking berhati-hatinya khawatir tertelan tadi itu. Tapi kalau kita tidak khawatir tertelan, maka ya silahkan saja, tetapi itu dengan hati-hati, karena kalau tertelan bisa membatalkan puasa. Kemudian terpaksa muntah karena masuk angin atau kerja berat. Kalau dia tidak sengaja muntah, maka tidak batal jika tidak sengaja. Ya. Dan sebagaimana hadis yang sahih, barang siapa muntah tanpa sengaja maka tidak wajib qadha, tapi siapa yang sengaja muntah maka wajib qadha. Hadis dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kemudian istri haid sore hari menjelang maghrib. Nah, ini untuk ibu-ibu, kalau misalnya dia tinggal 5 menit lagi atau berapa menit lagi dia kemudian haid seperti itu, bagaimana? Apakah dia tetap meneruskan puasanya tinggal 5 menit lagi? Maka jawabannya adalah puasanya tetap batal walaupun tinggal 5 menit lagi sudah mau azan. Misalnya dia haid misalnya, maka dia tetap batal dan wajib mengqadha di luar Ramadan. Karena bukan waktunya, tetapi melihat dari syariat daripada membatalkan itu adalah apabila uzur sebelum azan maghrib, maka itu membatalkan sekalipun hanya tinggal beberapa menit lagi. Bahkan itu tadi, kalau misalnya kita salah mendengar azan, Pak. Kadang-kadang kita azan patokannya TV misalnya, TV itu sedangkan azannya azan Jakarta. Nah, kita berbuka, nah ini membatalkan puasa karena di tempat kita belum azan, maka patokannya adalah masjid terdekat kita. Kemudian bagaimana kalau kita bangun kesiangan, subuh lewat, mandi janabah setelah subuh. Jadi kita mungkin dalam keadaan wajib, mau mandi wajib. Nah, pas bangun taunya udah lewat subuh. Bagaimana? Apakah puasa kita tetap sah?